Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Terdepan, Maju, Berkembang, dan Mandiri. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa di kajian Mutiara Jumat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh beliau Al-Ustadz Lingga Romi Bahri LC, Kepala Pengasuhan Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Namun sebelum beliau menyampaikan materi Mutiara Jumat pada edisi kali ini, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tema untuk kajian pada kesempatan kali ini adalah Ramadan, bulan muhasabah. Untuk itu mari kita dengar dan simak untuk kajian Mutiara Jumat yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau kami persilakan. Syukran jazakumullah khairan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Salah satu nikmat yang tiada tara yang harus kita nanti-nanti 11 bulan terlebih dahulu, yaitu nikmatnya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan itu menjadi kenikmatan puncak bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Karena orang yang beriman senantiasa pasti haus tentang yang namanya mencari pahala. Maka Allah berikan kesempatan Ramadan. Kita harap berdoa kepada Allah semoga Ramadan kita benar-benar kita bisa maksimalkan dan kita mendapatkan semua kebarokahan-kebarokahan di dalamnya. Sholawat serta salam mari senantiasa pula kita berikan ke sosok yang senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semuanya, mengetahui bagaimana sholat yang Allah inginkan, mengetahui bagaimana puasa yang Allah inginkan. Tiada lain ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan kita pun berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita dapat petunjuk beliau hingga akhir nanti kita mendapat syafaatnya dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang masuk ke tempat yang terbaik, tiada lain surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ramadan mungkin sudah beberapa kali kita lalui. Ramadan mungkin sesuatu yang ada orang yang menganggap itu ya sudah hanya sekedar lewat. Ada yang mempersiapkan dari 2 bulan, dari Rajab, Sya'ban persiapkan. Ada juga yang dia sudah berazam mungkin bismillah saya kerjakan semuanya itu. Semua aktivitas-aktivitas dunia saya lakukan, kemudian Ramadan saya akan maksimalkan. Macam-macam bentuk manusia. Maka saya mengambil tema pada kesempatan kali ini yaitu Ramadan bulan muhasabah.
bagaimana cara kita untuk yang namanya bisa istiqomah dalam kebaikan Ramadan. Karena terkadang orang bisa semangat itu mungkin ya 4 hari, 5 hari ya. Mungkin kalau 4 hari, 5 hari masjid masih rame gitu ya. Mungkin kita bisa lihat setelah 5 hari, setelah seminggu, atau bahkan 10 hari terakhir. Yang mungkin 10 hari terakhir itu bahkan diberikan kesempatan malam yang tiada tara yang kita sebut Lailatul Qadar itu. Jangan malah kita sibuk di zakat mal. Harusnya kita sibuk zakat mal lah. Ini masalahnya orang-orang sibuk zakat mal gitu. Maka dari sekarang ya, yang mungkin sebelum Ramadan udah mempersiapkannya, atau yang sudah masuk Ramadan mungkin saat ini harus kita cicil apa yang harus kita kerjakan sehingga tidak kita kerjakan di hari-hari Ramadan gitu ya. Atau apa yang bisa kita kerjakan tanpa mengurangi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan gitu. Karena salah satu menjadi permuhasabahan bagi kita semuanya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang tertulis dalam hadis Ahmad. Dalam penggalan hadis tersebut, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man hurrima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan, maka dia akan diharamkan pula kebaikan-kebaikan setelahnya. Ini hadis yang menjadi permuhasabahan bagi kita semuanya. Jadi, kalau kita analogikan dengan kehidupan kita, jikalau Ramadan kita lihat Al-Quran dan belum bisa kita untuk menghatamkan misalkan 1 kali, maka susah bagi kita untuk menghatamkan di bulan-bulan yang lain. Makanya Ramadan itu menjadi indikator kebaikan atau keburukan manusia. Jadi orang yang Ramadan misalkan ya, di 11 bulan yang lalu belum sempat ngatamin Al-Quran. Nah ketika Ramadan dia lihat, maka orang-orang yang seperti ini berazam pada dirinya, bismillah saya akan mengatakan insya Allah 11 bulan ke depannya dia akan terbiasa. Tapi kalau di bulan Ramadan saja misalkan, ya ini Quran dilihat, tapi belum ada azam buat menyelesaikannya, maka susah untuk menyelesaikan di 11 bulan yang lainnya. Begitupun misalkan kebiasaan tarawih ya, qiyamul lail. Kalau kita tidak berazam Ramadan untuk merubah diri kita, ya untuk yakin bisa dan semangat, maka kita susah untuk yang namanya melaksanakan qiyamul lail di 11 bulan selanjutnya. Itulah permuhasabahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Maka sekali lagi, di Ramadan itu kita harus menghadirkan komitmen dan bersiap untuk yang namanya berazam dalam kedisiplinan. Gitu. Jadi kalau misalkan awal-awal nih kita sahurnya semangat, maka kita harus beradab dalam diri, disiplin sahur terus, istiqomah. Komitmen harus ada. Jadi komitmen dan kedisiplinan harus ada dalam diri kita, sehingga kita mau di awal Ramadan, mau di tengah Ramadan, mau di akhir Ramadan, kita akan terus semangat karena kita menghadirkan komitmen dan berazam untuk menghadirkan pula yang namanya kedisiplinan. Maka insya Allah yang seperti ini, ya kan, kita akan benar-benar mendapatkan kebaikan Ramadan. Dan orang-orang yang mendapatkan kebaikan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di 11 bulan yang selanjutnya. Tapi sebaliknya, seperti hadis riwayat Ahmad tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi ya, siapapun yang diharamkan kebaikan Ramadan, maka seakan-akan dia akan diharamkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Seperti itu, dan semoga itu menjadi benar-benar permuhasabahan bagi kita semuanya. Maka saya pernah mengambil satu kutipan bagus dalam suatu kitab yang menerangkan tentang puasa, yang di situ mengatakan apa? Ramadan itu jangan hanya kita melihat dengan, kalau kata bahasa Arabnya, dengan ainul khair. Apa itulah ainul khair? Kacamata baik. Jadi kita nggak boleh cuma sekedar kacamata baik. Apa maksudnya kacamata baik? Wah, Ramadan nih alhamdulillah bisa makannya enak-enak. Alhamdulillah chat yang kusam mungkin udah mulai di chat kembali. Itu ainul khair, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Tapi jangan hanya kita menggunakan ainul khair.
ada yang kedua yang harus kita lakukan. Apa itu? Ainul muhasabah. Apa itu ainul muhasabah? Kacamata permuhasabahan. Kita renungkan saat ini dan kita pertanyakan pada diri kita, jikalau saat ini Allah mengambil ruh dalam hidup kita, jawaban dari diri kita siap atau tidak? Jikalau jawabannya masih tidak, berarti secara tidak langsung kita masih merasa amalan-amalan kita kurang. Jikalau kita siap, maka kita yakin. Tapi jikalau jawabannya masih belum siap, berarti secara tidak langsung amalan kita belum yakin untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Maka adanya Ramadan, ya, jangan-jangan Allah masih menganggap dosa kita yang menumpuk. Rahmat dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditemukanlah kita bulan Ramadan. Untuk apa? Agar Allah bersegerakan untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Jikalau dengan Ramadan saja belum bisa merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik, mau butuh berapa Ramadan lagi datang kepada diri kita semuanya. Maka sekali lagi, yuk sama-sama usi nafsi wa iyyakum bittaqallah. Mari kita sama-sama maksimalkan di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang muhasabah. Mungkin lisan kita yang terbiasa berkata yang tak baik, kita mulai tata. Mungkin jari-jari kita yang biasa menuliskan di status-status WA yang menyakiti hati orang lain harus mulai ditinggalkan. Insya Allah kalau kita berazam di Ramadan untuk merubah keburukan, 11 bulan nanti kita akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mohon maaf jikalau ada kata yang salah dan kekurangan. Begitu, Ustaz. Masya Allah, syukron jazakumullahu khairan kasiran kepada Al-Ustadz Lingga Romi Bahri yang telah menyampaikan materi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan saat ini. Pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, alhamdulillah nanti kita akan lanjut kembali di sesi berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis dan kreatif. Di sini saya belajar memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitul Salam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan yang masih setia bersama kami di kajian Mutiara Jumat edisi hari ini. Untuk selanjutnya, pemirsa Baitul Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa Baitul Salam TV ini. Untuk pertanyaannya itu, bagaimana istiqomah nih Ustadz, semangat menjalankan ibadah tidak hanya di awal saja Ustadz, tapi sampai akhir gitu. Baik. Bismillah, saya ikhtiarkan untuk menjawab, Ustaz ya. Iya, Ustadz. Jadi bagaimana tips agar kita, ya tadi ya, saya mungkin tadi sudah di awal memukadimahi bahwasannya ya sekarang orang awalnya aja semangat gitu ya. Nah, nanti pertengahan bahkan akhir harusnya datangnya masjid malah datangnya mal-mal gitu ya. Maka yang pertama di awal Ramadan seperti awal masih di pertengahan seperti ini, maka coba untuk bangun malam. Setelah mencoba untuk bangun malam, coba kita introspeksi muhasabah diri. Di 11 bulan yang sudah kita lalui. 11 bulan itu kiranya lisan kita udah baik belum?
kiranya kaki kita sudah melangkahkan ke tempat yang Allah bolehkan atau pernah melangkahkan yang Allah larang. Kemudian kalau misalkan kita yang seorang bapak muhasabai, sudahkah kita mencontohkan yang baik kepada istri dan anak kita? Kita yang seorang istri, sudahkah taat kepada apa yang dikatakan suami dan mencontohkan yang baik kepada anak? Kita yang selaku anak, sudahkah kita taat kepada orang tua kita? Jikalau sampai saat itu jawabannya masih belum, maka menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah taubat, tingkatan taubat sampai meneteskan air mata kita, maka kita berazam, ya Allah, bismillah, Ramadan, jadikan saya istiqomah. Bukan hanya di awal atau di pertengahan ini, tapi jadikan saya istiqomah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan saya berharap, ya Allah, semoga Ramadan ini benar-benar menghapus segala dosa-dosa saya, menghapus segala keburukan-keburukan saya, sehingga dengan amalan-amalan itu menjadikan saya pribadi yang lebih baik dan mengantarkan saya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tips dari saya sedikit ya, yang mungkin pernah saya coba lakukan, ya mungkin bisa dipraktekkan oleh semuanya ya. Dan sekali lagi usi nafsi wa iyyakum bittaqullah, itu sekedar berbagi pengalaman aja. Mungkin setiap insan memiliki caranya sendiri-sendiri ya. Tapi itu mungkin bisa salah satu referensi untuk kita bismillah istiqomah kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah. Syukron jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Lingga Romi Bahri yang telah menyampaikan ilmu yang begitu banyak untuk kita semua, yang semoga kita dapat amalkan terutama di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara pada kajian Mutiara Jumat edisi hari ini ya. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Oleh karena itu kami selaku pembawa acara mohon undur diri. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.